Qatar Energy resmi menandatangani kesepakatan dengan Shell untuk mengakuisisi 27% saham di blok minyak lepas pantai Mesir. Melansir dari Reuters, kesepakatan ini menjadikan Qatar Energy sebagai salah satu pemegang saham utama di blok North Cleopatra di Laut Mediterania bagian timur. Ya, pemirsa, Qatar Energy resmi menandatangani kesepakatan dengan Shell untuk mengakuisisi 27% saham di blok minyak lepas pantai Mesir. Iya, langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi global perusahaan energi asal Qatar tersebut di sektor minyak dan gas dunia. Qatar Energy resmi menandatangani kesepakatan dengan Shell untuk mengakuisisi 27% saham di blok minyak lepas pantai Mesir. Melansir dari Reuters, kesepakatan ini menjadikan Qatar Energy sebagai salah satu pemegang saham utama di blok North Cleopatra di Laut Mediterania bagian timur. Perusahaan menyatakan akuisisi ini masih menunggu persetujuan resmi dari pemerintah Mesir. Shell akan tetap menjadi operator utama dengan porsi kepemilikan 36% setelah transaksi selesai. Selain Shell dan Qatar Energy, proyek ini juga melibatkan Chevron dengan porsi 27% serta Tarwa Petroleum Company asal Mesir yang memegang 10% saham. Adapun blok North Cleopatra memiliki luas lebih dari 3.400 km persegi dengan kedalaman air mencapai 2.600 meter. Kawasan ini berada di cekungan Herodotus yang diyakini memiliki potensi besar untuk eksplorasi migas di wilayah Mediterania Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, Qatar Energy aktif memperluas portofolionya di berbagai negara seperti Guyana, Libanon, Namibia, dan Afrika Selatan. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat posisi Qatar sebagai pemain kunci di industri energi global. Akuisisi terbaru di Mesir ini sekaligus mempertegas ambisi Qatar Energy untuk meningkatkan ketahanan energi dan diversifikasi aset globalnya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi kini memperkenankan semua jenis visa untuk dapat melaksanakan ibadah umroh. Ya, langkah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Kerajaan Arab Saudi untuk memfasilitasi kedatangan umat muslim dari seluruh dunia. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi pada hari ini menegaskan bahwa pemegang semua jenis visa dapat menunaikan ibadah umroh selama berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menyederhanakan prosedur pelaksanaan umroh serta memperluas akses terhadap pelayanan dalam sistem haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menjelaskan, visa yang dimaksud mencakup visa kunjungan pribadi dan keluarga, visa turis elektronik, visa transit, visa kerja, serta jenis visa lainnya. Langkah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Kerajaan Arab Saudi untuk memfasilitasi kedatangan umat muslim dari seluruh dunia guna menunaikan ibadah mereka dengan mudah dan tenang. Selain itu, kementerian juga menyebutkan bahwa pihaknya baru-baru ini meluncurkan platform nusuk umroh bagi siapapun yang ingin menunaikan umroh secara langsung. Platform ini memungkinkan pengguna untuk memilih paket yang sesuai dan mengurus izin umroh secara elektronik dengan mudah. Kementerian Arab Saudi menegaskan bahwa kemudahan-kemudahan ini mencerminkan kepedulian pemerintah penjaga dua masjid suci dan Yang Mulia Putra Mahkota dalam mendukung umat muslim agar dapat berziarah ke dua masjid suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, pemerintah China meminta Amerika Serikat untuk memperlonggar aturan keamanan nasional. Ya, permintaan tersebut ditujukan untuk mendorong investasi teknologi asal China secara besar-besaran di Amerika Serikat. Pemerintah China dikabarkan mendesak pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut kebijakan pembatasan keamanan nasional demi mendorong investasi China di Amerika Serikat. Dan sebagai tindak lanjut dari permintaan tersebut, China pun menawarkan paket investasi besar-besaran ke Amerika Serikat. Selain itu, negosiator pemerintah China juga meminta Amerika Serikat menurunkan tarif impor bahan baku yang digunakan oleh pabrik-pabrik investor asal China yang dibangun di Amerika Serikat. Sebelumnya proposal ini dibahas dalam perundingan dagang di Madrid bulan September lalu. Dan selama pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan kerangka kerja untuk mempertahankan operasional raksasa media sosial asal China, TikTok, di Amerika Serikat.
Negosiator perdagangan senior China, Li Changgang, mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika Serikat telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan China untuk menuju tujuan yang sama dalam hal mengurangi hambatan investasi dan mempromosikan kerjasama yang relevan di bidang perdagangan dan ekonomi. Berbagai sumber IDX Channel. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, Jaguar Land Rover atau JLR ini mendapatkan pinjaman hingga 500 juta pound sterling untuk membantu para pemasoknya. Ya, langkah ini dilakukan setelah serangan cyber besar melumpuhkan sejumlah fasilitas produksi perusahaan pada awal September lalu. Jaguar Land Rover atau JLR mendapatkan pinjaman hingga 500 juta pound sterling untuk membantu para pemasoknya. Pinjaman tersebut diatur secara private dan terpisah dari jaminan negara senilai 1,5 pound sterling yang diumumkan pemerintah Inggris akhir pekan lalu. Namun, kesepakatan dengan dukungan pembayaran pajak itu belum ditandatangani dan masih dalam tahap finalisasi. Beberapa sumber menyebut fasilitas produksi global JLR akan mulai beroperasi kembali. Juru bicara JLR mengatakan perusahaan tengah memulihkan operasi dengan cara terkendali dan bertahap. Untuk mendukung para pemasok, perusahaan membentuk meja bantuan khusus, menerapkan sistem pembayaran manual bagi tagihan yang tertunda, serta mengaktifkan kembali sistem pembayaran otomatis. Langkah ini diharapkan membantu menjaga stabilitas rantai pasokan setelah gangguan akibat serangan siber. Adapun JLR yang dimiliki oleh Tata Motors dari India merupakan bagian penting dari industri otomotif Inggris. Pemerintah turun tangan guna mencegah keruntuhan berantai pada sektor pemasok komponen kecil yang bergantung pada JLR. Selain itu, perusahaan juga berupaya menggalang tambahan dana sebesar 2 miliar pound sterling dari bank komersial untuk memperkuat posisi keuangannya. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, produsen mobil Stellantis berencana menanamkan investasi besar di Amerika Serikat senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi ini menjadi langkah ekspansi terbesar perusahaan Prancis, Italia, Amerika tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Produsen mobil Stellantis berencana menanamkan investasi besar di Amerika Serikat senilai sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Di mana Stellantis diperkirakan akan mengumumkan investasi baru sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Jumlah tersebut akan melengkapi komitmen serupa yang telah dialokasikan pada awal tahun ini. Investasi akan difokuskan pada pengembangan pabrik, perekrutan tenaga kerja, serta peluncuran model kendaraan baru di negara bagian Illinois dan Michigan. Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Stellantis memperkirakan kerugian hingga 1,5 miliar euro akibat tarif impor Amerika Serikat pada tahun ini. Meski begitu, CEO Antonio Filosa menegaskan perusahaan berkomitmen meluncurkan kendaraan baru untuk kembali menarik konsumen setelah penurunan penjualan sepanjang 2024. Filosa juga mengonfirmasi kembalinya beberapa model populer seperti Jeep Cherokee dan truk Ram 8 silinder. Adapun Stellantis juga mempertimbangkan investasi tambahan untuk merek Dodge, termasuk kemungkinan lahirnya kembali muscle car Dodge V8 dan revitalisasi merek Chrysler dalam jangka panjang. Juru bicara Stellantis menyebut CEO memimpin evaluasi menyeluruh atas semua investasi masa depan sebagai bagian dari strategi korporasi yang akan diumumkan tahun depan. Namun perusahaan belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai nilai maupun lokasi pasti investasi tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.